Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicitakan. Yang sakit segera mendapatkan obat atau kesembuhan. Untuk yang menemukan masalah problem hidup, segera diberikan jalan keluarnya atau solusinya. Untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Ya, kembali di general reading, pembacaan secara umum. Ya, energi tarik saya ajak. Ada yang ngebet banget mau ngomong sesuatu padamu. Kita lihat ciri-ciri sosok orang ini. Ya, terima kasih sudah klik video ini. Jadikan sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, ini adalah prediksi, bisa resonan bisa tidak karena energi tarik secara acak. Kalau ingin pure energi kalian, yang resonan adalah pure energi kalian. Berjalan dengan seiringnya waktu, ya terlihat di sini ada sesuatu, ya waktu. Terlihat waktu terus berjalan, ya berjalan, tapi ada perubahan, ada banyak pembelajaran terlihat di sini seperti berputarnya permainan hidup atau dinamika hidup ya. Semuanya nanti akan terlihat menjadi lebih baik ya. Yang baik akan menjadi lebih baik gitu. Yang buruk akan menjadi lebih baik atau berubah menjadi baik. Ya. Kita lihat. Ya. Semua itu terjadi karena perubahan pemikiran yang menjadi lebih baik. Kalau kemarin itu pikirannya khawatir, marah, emosi, ya terjadilah namanya bentuk pemikiran pendewasaan diri atau pemikiran menjadi seorang yang lebih dewasa. Terlihatnya seperti itu. Dewasa itu yang bagaimana, Des? Dewasa itu bukan tergantung umur ya. Usia lebih muda bisa lebih dewasa dari yang lebih tua. Seperti itu. Ada yang umurnya baru 18 tahun tapi dewasa. Tapi ada umur yang sudah 81 tahun masih kayak kanak-kanak, nggak paham. Umurnya udah banyak tapi nggak paham. Ya. Yang menimbulkan rasa depresi ada Nine of Swords. Depresi, terus nggak bisa tidur ya. Stres. Ini berjalan sering waktu. Ya, menjadi sebuah perubahan. Ya. Dan orang ini menjadi kayak bentuk membutuhkan gitu. Kalau kemarin mungkin enggak. Dia terlalu cuek, terlalu enggak mau tahu. Ya terlalu merasa benar sendiri atau merasa dicintai sehingga dia enggak peduli atau seolah-olah dia itu number one, yang lain tidak. Tetapi setelah hubungan itu akhirnya menemukan jalannya sendiri-sendiri gitu. Dia menyadari bahwa ternyata dia itu sayang sama kamu gitu. Ya, cinta yang berlimpah, cinta yang banyak itu. Tetapi di sini bisa terlihat bahwa kamu berdiri dengan orang yang sudah punya rumah tangga. Ya, tapi cinta dia terlihat mulai seiring berjalannya waktu, mulai terlihat ya bahwa dia itu sayang, cinta sama kamu. Ya, kemarin tuh jual mahal mungkin ya. Jual mahal, cuek, kayak merasa dibutuhkan gitu. Saat ini dia terbalik menjadi dia yang membutuhkan setelah hubungan ini menemukan jalannya sendiri. Ya, seperti itu yang terlihat. Makanya jangan pernah ya mengabaikan orang yang mencintai kamu. Orang yang kalau ngerasa cinta itu sok begitu, ini yang terjadi.
penyesalan itu kan di belakang, seperti itu ya. Akhirnya dia memiliki sebuah keinginan ya untuk berkomitmen, menjalin komitmen. Kendali pun di hubungan ini dia sudah punya pasangan, entah kamu entah dia, bisa terbolak-balik karena ini adalah general reading ya. Dia merasa ingin berkomitmen dengan kamu karena ternyata setelah kalian masing-masing itu benar-benar menguras pemikiran dia dan menjadikan sebuah kesadaran bahwa dia membutuhkan kamu. Tetapi yang aneh lagi itu kenapa dia merasa itu setelah proses ini terjadi seperti itu dan berjalan waktu itu, disitulah dia merasa banyak mengetahui atau mengambil sebuah perasaannya bahwa nggak bisa dibohongin. Ternyata selama ini kamu itu untuk dia gitu loh, dirimu itu udah untuk dia gitu loh. Tapi karena perasaan merasa dibutuhkan dia itu cuek ya. Saat ini dia berjalan waktu itu setelah kamu ya sudahlah, kamu menyerah karena lelah mungkin, akhirnya masing-masing gitu loh, dan membuat dia merasa kamu kemana gitu. Membuat dia gelisah, membuat dia depresi, membuat dia itu putus asa gitu. Ya itulah yang disebut dengan menyesal itu di belakang, ya enggak? Ini yang terjadi. Dia mulai menyadari bahwa dia cinta kamu dan dia ingin ketemu sama kamu dan ingin komitmen, ingin mengatakan perasaannya yang sesungguhnya bahwa dia itu membutuhkan kamu gitu ya. Pesan agar memaafkan jika ada orang yang melukaimu, yang membuat kamu tersinggung, bahkan merugikan kamu. Cobalah untuk membuka pintu maaf. Kamu sudah memilih jalan hidup yang benar, akan ada peluang atau kesempatan untuk meniti karier ya. Memaafkan orang seperti ini memang harus dimaafkan. Tapi sekarang ngepedes ya, dia sepertinya menyadari dan dia mempunyai sebuah keinginan ya untuk mendekati kamu kembali dan untuk berkomitmen ya. Kamu sekarang lebih bersinar, bercahaya, atau kamu lebih jelas dan tegas ya. Yang jelas-jelas saja maksud kamu seperti itu. Konsisten, tegas dan ikhlas. Kamu terlihatnya di sini lebih memilih yang pasti-pasti aja. Kemarin mungkin kamu bucin ya, belum bisa mengerti bahwa diabaikan itu terlalu sakit, tapi kamu terlihatnya memang sudah lelah dan menyerah seperti itu. Kamu itu sebenarnya lucu dan terlihat polos, tulus ya. Tetapi kamu itu jinak-jinak merpati dan sulit didekati. Jadi membuat beberapa orang gemes ke kamu ya. Dan kamu sangat menyala gak sih? Menyala. Itu kamu ya. Berpenampilan seperti apapun kamu ya, kamu terlihat seksi dan mempesona, membuat mereka yang melihat bergairah. aduh. Ya orang cantik inner beauty, yang penting itu inner beauty. Kita harus menonjolkan inner beauty kita. Ya walaupun pakaiannya sederhana gitu. Nggak harus yang glamor, nggak harus yang terbuka. Tetap seksi. Kalau cantik tuh ya cantik dari dalam itu terpancar keluar dan menyala begitu loh. Ya enggak. Dan orang ini sadar, sosok ini sadar setelah kamu meninggalkan atau kalian masing-masing seperti itu ya. Kalau menjalin hubungan seperti keadaan dicuekin, kalau kamu yang nggak nge-WA dulu, dia nggak nge-WA dulu, atau responnya semaunya gitu, seperti diabaikan gitu, buat apa ya kan? Akhirnya kamu menyerah dan lelah dan menyerah. Kemudian apa? Terjadilah yang disebut namanya penyesalan atau menyadari
tapi harus pakai proses ini dulu. Itu yang sangat menyakitkan, ya enggak? Di saat kamu sudah lelah dan menyerah, dia baru sadar seperti itu. Kamu berani, ikhlas, dan cepat move on. Biarpun orang membicarakan kamu, bodoh amat gitu. Orang mau bilang begini begono, bodoh amat. Kamu orangnya punya prinsip tegas, jelas, dan ikhlas. Karena apa? Karena sudah lelah dan menyerah. Seperti itu kan. Ya, hiduplah tuh seperti itu gitu. Kalau bisa ya. Udah berusaha keras tapi nggak dihargain. Sudah berusaha keras tapi diabaikan. Ya, makanya jangan bucin ya, sahabat semua. Ini bentuk dari bucin loh. Setelah bucin, lelah, kemudian menyerah. Saatnya berbalik. Dia yang ngebet sama kamu. Kamu harus mempunyai sebuah keyakinan. Dia pun yakin di sini. Dia yakin kalau kamu itu tanpa dia nggak bisa. Dia yakin bahwa kamu tanpa cintanya nggak bisa. Ya. Dia yakin sekali. Ini kita membaca dia. Dia yakin sekali bahwa kamu dan dia itu ada kecocokan, ada chemistry. Dan nanti dengan bahasa-bahasa atau kata-kata yang dia akan sampaikan ke kamu ini, kamu akan melunak. Ya gak apa-apa sih melunak. Kalau memang masih cinta gak apa-apa. Ya enggak. Gitu. Ya, setelah ada terjadi namanya pengkhianatan. Ya, pengkhianatan perasaan, ya, pengkhianatan waktu. Kita udah habis waktu buat dia sekian lama, mungkin udah setahunan, tapi ya nggak ada perubahan, dia seperti itu aja. Karena dia tuh ngerasa dibutuhkan, ngerasa dia tuh paling gitu, jadi merasa dicintai. Ya seperti itu. Dan dia nggak ngerti kalau kamu bakal meninggalkan atau mengambil sebuah keputusan atau menyerah gitu, karena sudah lelah. Ya. Ada cinta yang besar, dia akan bicara seperti itu. Tentang perasaan rindunya, perasaan cinta yang besar nanti akan tampak sendiri seiring berjalannya waktu. Ya. Di antaranya juga karena mungkin selama ini hubungan kamu sudah terlalu jauh, cuek tapi ya jauh gitu. Kalau boleh jujur ya. Ini udah terjadi sesuatu yang memang udah terjadi karena awal-awal mungkin baik gitu ya, awal-awal baik, dan memang sepertinya kamu merasa sudah melakukan hal seperti ini tuh dia akan melakukan sebuah tanggung jawab, atau kamu mengapresiasi bahwa hubungan ini terjadi karena dia sayang sama kamu, sehingga kamu pun tidak lepas untuk menyerahkan apa yang sebetulnya tidak boleh diserahkan, atau melakukan sesuatu hal yang masih belum boleh karena dilarang agama, tapi karena perasaan percaya bahwa ini dilakukan karena dasar sayang atau cinta gitu, makanya terjadi. Dan setelah saat ini kamu sudah berjalannya waktu, dia merasa dibutuhkan dan kamu sudah merasa terjebak di sini, kamu merasa lelah karena dia ternyata berubah, tidak seperti yang kamu pikirkan. Kalau kamu cinta dia ternyata enggak gitu loh, enggak seperti sebesar cinta kamu, atau enggak seperti pikiran kamu gitu. Akhirnya kamu merasa lelah, bertahan tetapi akhirnya menyerah. Ya, seperti itu. Saat ini pun seperti itu. Sekarang sudah mulai berbalik, dia yang akan merasakan atau yang akan mencari kamu atau ngejar kamu. Karena apa? Karena dia menyadarinya telat gitu loh. Tidak dari sejak awal dia ngelakuin apa kepada kamu atau menawarkan cinta, awal-awalnya tuh seperti itu. Tapi ternyata cuman enggak seperti itu, enggak seperti yang kamu harapkan, yang membuat kamu tuh kelelahan, berjuang sendiri. Tapi saat ini dia yang akan berjuang. Yang akan memperjuangkan kamu saat ini dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan kamu kembali, dan dia akan ngomong tentang perasaan rindunya, tentang kangennya sesuatu hal itu, dan tentang kecocokan, dan tentang keyakinannya bahwa dia mencintai kamu.
gitu. Seperti itu. Terlambat guys. Semua kembali ke kamu. Kalau kamu memang mau balikan atau mau disambung lagi nggak masalah ya, tapi kalau gue sendiri sih nggak mau. Ogah, kita udah pegang kunci dia pernah meremehkan kita, ibaratnya tuh seperti itu. Baik, tetap baik, hubungan tetap terjalin, tapi tidak untuk lebih dari itu ya. Ada Asian wisdom, sesat pikir yang terjadi saat seseorang berasumsi ya bahwa konsep dan pengetahuan itu kalian itu berasal ya dan sama gitu ya. Ternyata tidak kan. Dan di sini ada yang disebut dengan kebenaran akan terlihat. Dia akan bicara nanti, dia akan ngomong tentang perasaan yang sesungguhnya. Loh, kemarin kemana gitu aja kamu jawabnya. Sudah capek, sudah lelah, menyerah, dia maju gitu. Akan ada perubahan ya, ada anger, ada perubahan. Atau tentang sebuah kemarahan. Ini nanti akan terjadi antara kamu dan dia. Akan terjadi kemarahan atau emosi negatif yang intens, mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk. Karena apa? Ngelihat keadaan dia kemarin-kemarin itu ngapain gitu loh. Sudah capek, sudah lelah, kamu sudah menyerah, ngapain datang lagi gitu ya kan. Kalau ini adalah energi kamu, jangan pernah kamu menjadi orang yang merasa sok dibutuhkan, merasa sok dicintai, karena semua itu bisa berubah, berbalik gitu ya. Ada emotion release ya, ada yang disebut dengan emotion release akan terjadi di antara kamu dan dia, tentang kemarahan, tentang emosi. Ada anger, ada kemarahan yang meledak-ledak, ada yang intens kemudian menjadi sebuah kejengkelan ringan hingga mengamuk. Karena apa? Menahan itu rasa amarah itu continue terus ya, menumpuk ya, menjadi sebuah kejengkelan itu menumpuk terus, akhirnya menjadi sebuah emosi yang meledak atau mengamuk ya. Di sini nanti kamu akan mendapatkan sebuah kelimpahan tentang abundance ya, akan terjadi buat kamu. Bukan, salah, bukan abundance, kelimpahan ya, kelimpahan. Tapi kamu akan terbebani, kalaupun kamu balikan sama dia akan terbebani, karena kamu saat ini sudah nggak mau lagi berjuang, sudah nggak mau lagi capek-capek, nggak mau lagi mengalah, nggak mau lagi kamu itu nggak mau lagi pura-pura menjadi orang yang sabar, yang baik, yang penyayang, tapi kamu menjadi dirimu sendiri karena dorongan emosi atau jengkel-jengkel yang dia buat ke kamu itu ya. Awalnya memang kejengkelan ringan, tapi menjadi sebuah amukan, amarah. Di antaranya yaitu kamu lelah dan menyerah. Seperti itu. Ya, yang terjadi seperti itu. Makanya di sini terlihat sekali bahwa nanti dia akan ngebet banget sama kamu, itu seperti karma. Dia yang akan kembali mengejar kamu. Kalau kemarin kamu yang memang betul-betul mengejar, menyayangi, mencintai, peduli, kamu selalu yang memulai, seolah-olah kamu tuh yang bucin, kamu yang cinta banget sama dia, terus dia semaunya sendiri, merasa dicintai, merasa kamu gak bisa hidup tanpa dia, terus kepedean gitulah ibaratnya ya. Akhirnya disinilah pecah menjadi sebuah amarah, lelah dan menyerah. Dan di sini akan terjadi ada yang ngebet banget mau ngomong sama kamu sesuatu tentang perasaannya, tentang perasaan kangen, tentang perasaan sayang ya. Ciri-cirinya orangnya tuh
ada di dekat kamu. Ciri-cirinya orangnya itu ada di sekitar kamu, bahkan sudah menjalin hubungan sama kamu. Tetapi ini sudah masing-masing. Karena kenapa terjadi seperti ini? Karena dia sudah lelah, atau kamu yang sudah lelah dan menyerah, seperti itu. Ya. Nanti ada hubungan yang disebut dengan trust. Kebenaran akan timbul ke atas, akan nampak. Ya, bagaimana kamu marah, bagaimana kamu meledak-ledak. Ya, dan di sini ada anger, ada anger dan ada emotional release, amarah yang hebat, yang selama ini memang menjadi beban buat kamu, karena sebetulnya kamu itu kayak orang yang berusaha sendiri tanpa diimbangin gitu loh, nggak dihargain, diabaikan, merasa kamu yang cinta banget. Semua bisa berubah. Jadi hati-hati di saat kamu dicintai orang, jangan pernah kamu memperlakukan orang yang kamu cintai itu seperti itu, karena semua bisa berubah menjadi berbalik arah. Yang awalnya cinta menjadi benci, yang awalnya sayang menjadi amarah, seperti itu. Karena apa? Karena merasa diabaikan, merasa nggak dipedulikan, seperti itu. Ini pesan untuk kamu. Tersenyumlah, tetap tersenyum. Apapun yang terjadi, kamu jangan pernah overthinking ya. Jangan pernah menebarkan energi negatif, terutama untuk diri kamu sendiri. Kamu akan merasa sulit. Kamu lebih ke slow aja. Ya, kalau selama kamu mampu, jadilah diri kamu sendiri. Jangan memakai topeng, pura-pura perhatian, pura-pura cinta, padahal kamu nggak suka gitu loh. Pura-pura sayang, pura-pura ini, padahal kamu marah gitu. Ya. Seperti itu. Jadilah diri kamu sendiri, jangan pakai topeng. Karena orang seperti ini tuh orang yang nggak tahu diri sebetulnya, nggak pernah menghargai orang lain, merasa paling, seperti itu. Lepaskan dia, ya, tanpa beban. Kemudian apa yang kamu harapkan dari orang seperti ini? Apa yang kamu harapkan dari dia? Ya. Jadilah pohon yang rindang, tetap adem ayem walaupun kamu disakitin, tetap berbuat baik walaupun kamu disakitin, atau kamu kalau bisa membuat orang menjadi lebih tenang, ya, walaupun kamu punya penderitaan, tapi berusaha untuk menebarkan energi positif. Jadi pohon yang rindang, ya. Overthinking nggak usah, jangan berpikiran buruk pada orang. Tetapi ya namanya manusia ya, tempatnya salah dan dosa. Terkadang kita sudah benar-benar menahan, berusaha untuk tidak overthinking ya, tetapi itulah manusia. Ada batas kesabaran. Walau orang bilang sabar itu nggak ada batas, tapi manusia punya batas kesabaran. Akan meledak menjadi bom waktu. Ya, seperti itu. Jadi orang ini nanti akan berbalik, akan mendekati kamu, akan mengatakan sesuatu atau bicara sesuatu tentang apa yang dia rasakan setelah kalian masing-masing, setelah kamu menjauh dari dia, setelah kamu menyerah karena sudah lelah. Ya, seperti itu. Maka pesan Gondes, tetap cari orang baik ya, tetap positive thinking, terutama pada Gusti Allah. Apapun yang terbaik adalah rencana Allah. Kalau kamu ada di lingkungan ini, ada di ranah ini, kamu dibuat seperti ini, kamu tetap akan positive thinking pada Allah, karena Allah memiliki rencana yang terbaik dan kamu akan disediakan yang lebih baik daripada saat ini yang terjadi. Seperti itu. Caranya bagaimana? Kamu harus berani mengubah hidup gitu. Ya, karena apa? Kita harus berdamai gitu loh, dengan segala hal yang gak bisa kita ubah. Tapi karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari kesemuanya. Ya, jangan pesimis, tetap optimis. Karena hidup terus berjalan, terus berlalu, terus membutuhkan. Hidup itu perjalanan, hidup itu perjuangan, hidup itu pilihan. Kalau harus kamu bersama dengan dia, dan harus suatu saat pasti ada endingnya. Karena rencana Tuhan lebih sempurna. Kamu mungkin akan menjadi sosok yang lebih tangguh, seperti itu. Ya.
Oke sahabat Gandas, sama-sama bicara yang baik-baik saja ya, tetap bersyukur dalam segala keadaan ya, dan yang pasti berdoa, karena doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Prinsip hidup jujur ya, dan positive thinking ya. Oke, ada kesalahan milik aku, ada kepada sang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ya kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Kalau berkati. Amin.